Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Maharani dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Strategi Pembelajaran. Langsung saja, soal nomor 1. Bagaimanakah cara memilih strategi pembelajaran yang tepat? Dan apa saja yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memilih strategi pembelajaran tersebut? Ada beberapa prinsip-prinsip yang mesti dilakukan oleh pengajar dalam memilih strategi pembelajaran secara tepat dan akurat. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada penetapan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, integritas bidang studi atau pokok bahasan. Yang keempat, ada alokasi waktu dan sarana penunjang. Dan yang kelima, ada jumlah siswa. Dalam memilih metode tersebut, hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Di antaranya adalah tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran, kemampuan dan latar belakang siswa, kemampuan dan latar belakang guru, keadaan proses belajar yang berlangsung, alat-alat atau sarana yang tersedia. Soal yang kedua, apakah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir cocok digunakan pada setiap jenjang pendidikan? Ya, tentu saja karena strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB adalah strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui pelahan fakta-fakta atau pengalaman siswa sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Adapun langkah-langkah pelaksanaan model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB adalah sebagai berikut. Ada tahap orientasi, ada tahap pelacakan, tahap konfrontasi, tahap inquiry, tahap akomodasi, dan tahap transfer. Ketiga, apa yang saudara lakukan ketika strategi yang saudara terapkan ternyata tidak dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, sehingga berdampak pada nilai akhir siswa? Apa tindakan saudara jika menemukan kasus demikian? Jawabannya, cara meningkatkan motivasi belajar siswa menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif, memanfaatkan media seoptimal mungkin, menciptakan kompetisi, mengadakan evaluasi secara berkala, sampaikan motivasi secara langsung, dan dermawan akan pujian. Terakhir, yang keempat, jelaskanlah makna pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran induktif dan dedukatif, dan bagaimana cara implementasinya di kelas. Pendekatan deduktif menerapkan kajian konsep dan prinsip bahan pengajaran secara teoritis berdasarkan prinsip-prinsip pengetahuan ilmiah. Misalnya, siswa mempelajari konsep dan prinsip yang ada pada buku-buku pembelajaran. Pendekatan induktif menekankan kajian bukti-bukti empiris dari konsep dan prinsip pengajaran. Implementasinya secara lebih khusus, strategi pembelajaran dengan pola pengelolaan induktif terdiri atas 4 langkah, yaitu yang pertama, guru memilih bagian dari pengetahuan, aturan umum, prinsip, konsep, dan sebagainya yang akan disajikan. Yang kedua, guru menyajikan contoh spesifik untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan hipotesis. Yang ketiga, bukti-bukti berdasarkan dengan pelaksanaan pendekatan deduktif. Ada 4 tahapan yang harus dilakukan guru, yakni tahap penyajian abstraksi, tahap penjelasan istilah, tahap penyajian contoh, dan tahap siswa membuat contoh mereka sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.